Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Kita balik lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke, kali ini kita akan belajar lagi nih teman-teman semua. Apa sih yang bakal kita pelajarin? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar layanan bisnis perkantoran. Sebelumnya, gak lupa dong dengan aku siapa. Kenalin, nama aku Muhammad Zaitun Mubarak dari Universitas Negeri Yogyakarta. Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan aku berasal dari kelas B, angkatan tahun 2020. Oke, mungkin teman-teman masih sedikit bingung ya. Ada banyak yang belum tahu juga apa sih layanan bisnis perkantoran itu. Ya, pada hari ini, apa sih yang akan kita pelajarin gitu ya? Oke, pada hari ini nggak banyak-banyak sih teman-teman yang bakal kita pelajarin. Cuma 4 poin aja dari pengertian, terus jenis layanan, tujuan dan manfaat, dan konsep pelayanan. Oke, mungkin dari pengertian layanan bisnis itu sendiri itu ada apa aja. Aku udah cari-cari dari berbagai sumber dan aku mendapatkan tiga pengertian ini. Ada yang menurut Barata, ada yang menurut Suparlan, dan ada yang menurut Munir. Oke, menurut Barata, layanan bisnis ini artinya adalah pelayanan akan terbentuk karena ada suatu proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Ini menurut Barata. Selanjutnya ada menurut Suparlan dalam Reksi tahun 2019 itu artinya pemberian pertolongan atau bantuan pada orang lain baik berupa materi maupun non materi supaya orang tersebut dapat mengatasi masalahnya sendiri. Lalu yang terakhir ada menurut Munir dalam Reksi juga tahun 2019 itu arti dari layanan bisnis itu adalah pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Nah, dari ketiga pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya layanan atau layanan bisnis itu adalah suatu proses ataupun suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan atau kita bisa sebut dengan si A. Layanan ini diberikan kepada si B yang mana si B ini adalah orang yang membutuhkan layanan tersebut. Nah, gitu. Jadi akan ada dua aspek, tiga aspek ini, dua subjek dan satu objek. Nah, yang pertama ada si pelayan dan yang dilayani, dan yang objeknya adalah pelayanan yang diberikan. Mungkin sampai sejauh ini masih paham ya teman-teman semua ya? Bisa dipahamin ya? Oke, kita lanjut nih, slide selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya tuh ada jenis layanan bisnis. Jenis layanan bisnis ada cukup banyak ya. Yang pertama ada layanan pelanggan berjalan. Nah, jadi pelayanannya akan dilakukan sembari pelanggannya ikut di situ. Ini secara offline gitu. Itu pelanggan berjalan. Bukan pelanggannya berjalan ya. Oke. Terus selanjutnya itu ada layanan pelanggan melalui email atau telepon. Semakin berkembangnya zaman, kita bisa memberikan layanan atau meminta layanan cuma dari call-call aja nih. Bisa dari WA, telepon seluler biasa, ataupun dari email, ataupun dari IG, ataupun call center lainnya. Up to you lah, masih banyak itu. Lalu ada layanan pelanggan melalui live chat lah. Ini kalau kalian tahu beberapa kayak Gojek, Shopee gitu-gitu, terus My BCA, terus Wimo gitu kan. Dia apa ya, menyediakan live chat ini gitu, 24 jam. Nah, itu kalian bisa manfaatkan hal itu untuk layanan yang secara real time walaupun tidak di tempat gitu. Selanjutnya ada layanan self service. Nah, self service ini kalau kalian tahu easy sih. Kalian sering banget ngelakuin self service tuh kayak di minimarket. Nah, misal kalian ke Indomaret, kalian mau beli es krim atau beli mie gitu kan. Kalian ya ambil sendiri, terus kalian kasih ke kasirnya buat pembayaran. Nah, itu semi-semi self service. Self service-nya ketika kalian mencari barang itu sendiri itu self service, tapi ketika di scan buat bayar itu ya itu dilayani namanya. Tapi ada beberapa minimarket sampai menaruh barang belanjaannya itu dia sendiri, membayar sendiri sendiri lah, itu benar-benar yang namanya self service itu ada di situ teman-teman semua. Oke, yang terakhir ada layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Nah, biasanya hal ini tuh biasanya bisa lewat IG, Facebook, or lainnya lah. Nah, pelanggan bisa kayak ngobrol ataupun chatting ataupun another itu kah ke
komunitas platform tersebut dan itu nanti akan dilakukan pelayanan ataupun tindak lanjut dari komunitas dan forum tersebut. Ya bisa dipahami teman-teman semua? Oke, selanjutnya ini kita tahu selanjutnya itu ada manfaat dan tujuan. Manfaat dari layanan bisnis itu simpel. Bisa memperoleh penghargaan atau pengakuan, kesempatan menjadi puas bagi diri sendiri, menggaji diri sendiri, atau waktu diri sendiri, masa depan yang lebih cerah. Nah, ini adalah manfaat dari layanan bisnis. Ketika kalian bisa membuat layanan bisnis ataupun bisnis bagi diri Anda sendiri, kalian tuh akan mendapatkan manfaat-manfaat yang ada di bawah ini. Dengan kata lain, manfaatnya itu memudahkan masa depan kalian, memudahkan kehidupan kalian, saja menambah cuan kalian gitu. Oke, tujuannya itu ada beberapa mungkin ya. Aku ambil empat. Itu ada untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Nah, dengan melakukan pelayanan kalian sama saja dengan bekerja ataupun membuat bisnis. Dan dengan itu kalian akan mendapatkan uang. Uang tersebut bisa untuk kebutuhan hidup gitu. Lalu selanjutnya ada untuk menambah kesejahteraan dan kemakmuran keluarga. Ketika Anda mendapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka dengan kata lain, bila uang itu berlebih, itu bisa mensejahterakan dan memakmurkan keluarga kalian. Lalu selanjutnya ada untuk memenuhi kebutuhan pencitraan diri maupun usahanya agar semakin dikenal masyarakat. Apa ya? Endorse kayak ataupun branding kayak ataupun banner and other itulah. Terus yang terakhir ada untuk mempertahankan kelangsungan usaha sehingga mampu terus berdiri atau berjalan. Nah, ketika kalian melakukan pelayanan bisnis or make a business gitu ya. Selain keuntungan itu buat dividen ataupun untuk bertahan hidup, nah, ada tujuan lainnya itu untuk memutarkan. Jadi di dalam perusahaan itu pasti akan ada perusahaan uang yang secara mutar-mutar terus uangnya. Buat modal, dijual modal, jual untung tambah modal gitu kan. Nah, itulah. Oke, kita masuk ke konsep pelayanan prima. Nah, apa sih pelayanan prima itu? Ketika kalian memberikan sebuah pelayanan ataupun layanan bisnis. Kalau kalian setengah-setengah, itu banyak akan mempengaruhi sedikit banyak mempengaruhi bisnis or pelayanan kalian. Dengan adanya konsep pelayanan prima ini, kalian akan diberitahu bagaimana sih cara memuaskan ataupun cara membuat pelanggan itu mention akan pelanggan kalian. Pengertian itu aku ambil dua. Yang pertama menurut Mukarom itu memberikan istilah pelayanan prima dengan excellent service yang terbaik atau sangat baik. Selanjutnya menurut Tweety adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standar proses pelayanan. Pelayanan prima intinya adalah terbaik atau yang paling bisa kita usahakan dari diri kita. Ada beberapa standar kualitas untuk pelayanan prima. Nah, yang pertama itu ada berapa poin nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 poin, teman-teman semua. Yang pertama ada kecepatan waktu pelayanan, akurasi atau ketepatan pelayanan. Selanjutnya ada kesopanan dan keramahan. Keempat ada tanggung jawab terhadap komplain. Kelima ada jumlah petugas dan jumlah fasilitas. Keenam ada kualitas pelayanan yang berkaitan dengan lokasi pelayanan, ruangan, tempat yaitu fasilitas. Terus kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruangan tunggu, fasilitas musik, pendingin udara, komunikasi, dan fasilitas lainnya. Nah, kenapa ada 7 aspek yang harus dipenuhi buat membuat standar kualitas dari pelayanan prima? Ya, dari 7 aspek ini, ketika kalian gabungkan, akan membentuk sebuah struktural ataupun membuat si pelanggan akan merasakan, wah, aku sudah membayar, tapi kenapa aku tidak mendapatkan pelayanan semestinya? Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau kita ingin membuat sebuah pelayanan prima, kita harus penuhin aspek satu-satunya. Kita controlling, kita pastikan bahwasanya setiap aspek ini terpenuhi ketika kita melakukan pelayanan seperti itu. Entah itu dari persiapan ataupun pada saat hari hanya ataupun hari pada saat pelayanan langsungnya. Oke, bisa dipahami teman-teman semua? Nah, terus ada manfaat serta tujuannya. Ini berbeda seperti yang di awal tadi. Kalau tadi kan layanan bisnis kan. Kalau di sini kita pelayanan prima. Manfaatnya apa sih? Manfaat dari pelayanan prima salah satunya upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Ketika ada satu perusahaan membuat pelayanan prima yang baik dan banyak pelanggan yang datang ke situ, pasti
satu perusahaan ini akan dijadikan kiblat bagaimana pelayanan itu dibuat dan membuat pelanggan itu menjadi terkesan seperti raja seperti itu ya. Nah itu manfaatnya. Terus tujuannya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan, membantu pelanggan untuk mengambil keputusannya membeli barang atau jasa yang ditawarkan, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual, menumbuhkan kepercayaan kepuasan kepada pelanggan. Inti dari tujuan pelayanan prima adalah satu, membentuk kepercayaan, trust sebuah seorang pelanggan akan percaya pada suatu produk dan apa ya bisa menjadi long term gitu loh. Jadi si ini akan percaya oh ini barangnya bagus, oh ini pelayanannya bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggan itu merasa puas dirinya sudah membayar, dirinya dapat apa ya? Dapat hal yang memang bisa dikatakan cukup ataupun bahkan lebih dari yang dia bayarkan. Ya, mungkin itu aja dari aku. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Nanti akan aku jawab pertanyaan kalian satu persatu. Thanks guys. See you next video. Bye bye.